Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Insan muda dimanapun kita berada, alhamdulillah pada sore hari ini saya berada di titik 0 kilometer Merauke Sabang, dan ini merupakan perbatasan wilayah antara Indonesia dengan Papua Nugini di wilayah Indonesia Timur. Insan muda, pada kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan membahas tentang waktu-waktu ataupun doa-doa yang paling mustajab diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya berdoa merupakan salah satu permintaan kita ataupun perbuatan di mana kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ketika kita meminta sesuatu, ada waktu-waktu ataupun momen-momen tertentu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa tersebut, permintaan tersebut. Walaupun bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kapanpun permintaan kita, kapanpun, dimanapun, ya. Namun ada waktu tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan, dan Nabi kita Muhammad SAW tentukan. Apa saja sih momen-momen tersebut atau waktu doa yang paling mustajab tersebut? Salah satunya adalah ketika kita berbuka puasa. Jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya Nabi SAW mengatakan doa orang yang berpuasa, berbuka puasa itu ya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika orang yang berpuasa, dia dianjurkan ketika akan berbuka puasa, dia dianjurkan untuk memperbanyak doa-doanya. Apapun doa itu, selama doa tersebut tujuannya adalah untuk kebaikan dirinya ataupun kebaikan untuk orang lain. Tidak boleh doa yang sifatnya menzalimi orang lain ataupun guna mencelakakan orang lain. Kemudian insan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, waktu yang paling mustajab ya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika hujan turun. Nah, ini di Merauke, di perbatasan Papua Nugini, mendung hitam banget gitu kan. Dan dia di belakang sudah sangat hitam. Dan ketika nanti hujan turun, maka disitulah kita ada momen tertentu, ada detik-detik tertentu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika hujan turun pun Nabi kita Muhammad SAW sudah mengajarkan doa pendek sebenarnya. Walaupun seperti itu, doa tersebut membawa banyak keberkahan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini sebagai sesuatu yang bermanfaat. Hujan yang turun saja kita bermohon kepada Allah supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, bisa jadi kita berdoa yang lain. Berdoa supaya kita dimudahkan rezeki kita. Berdoa supaya kita diberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Insan muda dimanapun Anda berada tentunya. Jadi berdoa merupakan inti daripada sebuah ibadah kita. Maka tidak pantas bagi seorang muslim ya tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil dan sangat tidak etis. Karena kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan dalam suatu kajian ketika kami masih menjalani pendidikan, bahwa orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata salah satu pengajar kami, adalah orang yang paling sombong. Jadi orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak pernah memohon kepada Allah, tidak pernah meminta kepada Allah, itu dianggap sesuatu ataupun orang yang paling sombong di dunia ini. Oleh karenanya jangan pernah kita meninggalkan doa. Teruslah bermohon kepada Allah. Apapun permohonan itu, selama permohonan itu untuk kebaikan dirinya dan permohonan itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu yang lain nih. Sebenarnya banyak waktu-waktu yang mustajab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan khusus di dalamnya.
sepertiga malam contohnya, ya, ataupun setelah sholat fardu ataupun setelah sholat sunnah, ya. Dan juga yang paling umum, ya, adalah doa antara azan dan iqamah, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga, ya. Jadi antara azan dengan iqamah Allah Subhanahu wa taala tidak menolak doa hambanya. Oleh karenanya ketika setelah selesai dengar azan, ya, kita boleh melakukan sholat sunnah qabliyah. Dan setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sambil menunggu imamnya datang, maka kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apapun, ya. Mudah-mudahan di waktu-waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Dan memang waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang sangat mustajab bagi kita untuk memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah insan muda dimanapun berada, mungkin itulah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.